Wanita cantik dan anggun adalah idaman para pria. Bab 782. Sebastian, si pria ini, sepanjang hari paling suka berdumbel di samping telinganya. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Itu mau urus, ini juga mau urus. Hidup seperti pembantu rumah tangga saja. Orila berusaha keras untuk memikirkannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan di titik mana baiknya dia. Gadis-gadis ini bagaimana bisa tertarik pada Sebastian? Dia pikir dia tidak mungkin salah melihat orang lain. Apakah mata gadis-gadis itu bermasalah? Ya, hipotesis itu sangat mungkin. Kak Yaya, ayo pergi. Orila mengulurkan tangannya dan melambai di depan wajah Yaya. Barulah Yaya kembali fokus, sedikit malu dan tertawa garing. Dia berkata, "Bon Cabai, Little Prince, mereka sedang menunggu kita. Menunggumu sampai untuk bersama-sama mendirikan tenda. 1 bulan ini agak sedikit pahit. Berharap semua orang bisa kuat dan bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak di daerah bencana. Ya, kita semua bekerja bersama. Pasti bisa." Orila memegang kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Memiliki warga negara yang begitu baik benar-benar adalah berkah Abang Hansel. Di masa depan, dia pasti akan dapat bersama dengan warga negara yang luar biasa ini, membuat negara ini menjadi lebih makmur, kan? Pada saat ini, apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah bagaimana cara membantu anak-anak di daerah bencana dan secepatnya meninggalkan ketidaknyamanan yang terjadi pada siang hari. Yaya yang lainnya memiliki kemampuan hands-on yang sangat luar biasa. Setelah menemukan area pangkalan, mereka mulai mendirikan tenda. Semua orang membagi tugas, tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Kemudian telah selesai didirikan. Di masa lalu, Orila juga berpartisipasi dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan, LDK. Tetapi di sekelilingnya, ada orang yang ingin mencari muka padanya. Jadi, masalah semacam ini mana mungkin dia sendiri yang melakukannya? Dia belum tiba di tempat tujuannya. Dari awal sudah ada orang yang membantunya menyelesaikannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia turun tangan untuk mendirikan tenda. Melihat hasil dari kerja kerasnya dan teman-teman, meski bukan sesuatu yang besar, tapi dia juga sangat puas. Terima kasih kepada teman-temannya. Bisa mengenal beberapa dari mereka juga bisa dibilang keuntungan besar lain dari kedatangannya di negara A, selain menemukan Abang Hansel. Ibu sering berkata kepadanya, merasa cukup akan selalu senang. Semakin mudah hati seseorang terpuaskan, semakin dia bisa merasakan kebahagiaan. Pada saat ini, dia akhirnya bisa mengerti kata-kata ibunya ini. Memiliki keluarga yang mencintainya, di dalam hati memiliki seseorang yang dirinya sukai. Dan di sekitaran juga ada begitu banyak teman yang begitu baik. Bahkan meskipun di tengah-tengah lingkungan yang sangat buruk pun juga bisa membuat orang merasa bahagia. Waktu sudah tidak pagi. Ayo, kita makan malam dulu. Hari ini sudah sibuk seharian. Setelah makan malam, semuanya cepat beristirahatlah. Yaya masih memainkan peran sebagai pemimpin. Baik. Orila dan yang lainnya serentak berkata. Saat sedang makan, Yaya duduk di sebelah Orila dan secara misterius bertanya. Babi Imut, tadi yang mengantarmu datang itu siapa? Kakakku.
Orila menelan makanan yang ada di mulutnya dan tanpa ragu-ragu menjawab. Bahkan Orila tidak menyadari betapa tak ragu-ragunya ketika dia mengatakan kata kakak. Membuktikan di dalam hati yang paling dalam, dia masih mengakui kakaknya ini. Oh, dia adalah kakakmu toh. Setelah mendengar jawaban dari Orila, kedua mata Yaya germilang. Di dalam hatinya senang. Untung pria itu adalah kakak Orila. Kak Yaya, kamu jangan-jangan menyukainya pada pandangan pertama ya? Orila sangat tidak terang-terangan membongkar, lalu berkata, Kak Yaya, aku bilang padamu, dia itu sangat amat kepo, suka mengatur segalanya. Kamu tidak mengenalnya, kamu tidak tahu. Setelah kamu mengenalnya, baru tahu seberapa menyebalkannya dia. Aku menyarankanmu jangan menyukainya. Belum bisa dibilang suka, hanya pria yang tampan. Tidak tahan melihatnya lebih lama sedikit. Yaya menoleh kembali makan nasi, makan 2 suap, lalu berkata, kita suka melihat seorang pria tampan, sama halnya seperti seorang pria suka melihat wanita cantik. Matanya tertuju ke arah Little Prince yang di samping, terus menatap Orila, lalu berkata, Little Prince, iya kan? Tentu saja, wanita cantik dan anggun adalah idaman para pria. Itu sedang membicarakan logika itu. Dia diam-diam memandang Orila. Little Prince juga tidak merasa malu. Tadi ketika kita mendirikan tenda, beberapa orang datang untuk membantu. Juga datang untuk melihat babi imut kita. Little Prince nama ini terlihat imut, tetapi orangnya sangat kalem. Mengenakan kacamata tebal dan kadang-kadang melihat orang saja tidak begitu jelas. Aku akui, aku cantik. Tetapi saudaraku, Orila menggelengkan kepalanya. Kalian lebih baik jangan memuji dia. Itu karena kalian belum melihat seorang pria yang terlihat lebih tampan darinya. Misalnya ayahnya dan abang Hanselnya. Dalam benaknya, mereka adalah lelaki yang paling tampan. Aku merasa dia itu sangat tampan. Setelan jas yang rapi di atas tubuhnya dan gerakannya yang mencolok penuh pesona seorang pria. Kata Yaya, bukan orang yang malu-malu, dan dia belak-belakan menyatakan apresiasinya pada Sebastian. Kak Yaya, apakah kamu yakin matamu tidak bermasalah? Orang sepertinya kamu katakan dengan begitu baik. Tidak tahu kenapa, mendengar orang memuji Sebastian, dalam hati Orila cukup senang. Babi imut, kalau begitu menurutmu aku ini bagaimana? Little Prince cepat-cepat menunjuk dirinya sendiri. Dengan mimik wajah cepat, pujilah aku. Kamu lumayan. Orila dari kecil tumbuh melihat pria tampan. Jika menurut pendapatnya lumayan, itu berarti adalah evaluasi yang cukup tinggi. Bagaimana dengan aku? Bon Cabai juga tidak mau ketinggalan, datang menyambung pembicaraan. Kamu, Bon Cabai, apakah kamu yakin ingin aku mengatakan yang sebenarnya padamu? Orila tidak ingin menyinggung perasaan orang, tetapi juga tidak mau berbohong, yang membuatnya serba salah. Kalau begitu, kamu lebih baik jangan mengatakannya. Bon Cabai menunjukkan bahwa dia sangat terluka, bahkan lebih terluka daripada langsung mengatakannya. Bon Cabai, kamu benar-benar cukup baik, tapi terlalu kecewean. Little Prince di samping menepuk bahu Bon Cabai.
dengan sangat simpatik berkata. Orila tersenyum dengan senyum di sudut bibirnya. Tampaknya hubungan semua orang lebih baik dari yang dia bayangkan. Kalau tidak, bagaimana bisa mengatakan yang sebenarnya di depan Bon Cabai? Kamu? Aku bukan kecewean. Melihat orang-orang di sampingnya tertawa, Bon Cabai membanting kakinya, marah dan lari. Kalian lihat saja, masih bilang tidak kecewean. Aku belum pernah melihat gerakan seorang pria yang begitu manja. Tambah Little Prince. Mereka bertiga, Yaya cantik dan murah hati. Little Prince kutu buku. Kalau Bon Cabai benar-benar sedikit kecewean. Mungkin karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, malah bisa menjadi cocok. Dalam 2-3 tahun ini, mereka bertiga telah bersama-sama menjadi sukarelawan, membantu banyak orang. Para siswa di sekolah juga secara khusus memberi mereka bertiga nama kelompok, disebut trio aneh. Little Prince, lain kali jangan bicara terlalu jujur. Jika kamu membuat Bon Cabai marah dan pergi, apakah kamu akan menggantikan pekerjaannya? Kata Yaya. Tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Antara teman sejati, bukankah memang begitu? Biasanya di saat tidak ada kerjaan, meledek satu sama lain. Semakin diledek, hubungan semakin baik. Sama seperti kata-kata yang sering dikatakan Bon Cabai untuk meledek Little Prince. Merasa tidak dekat denganmu, terlalu malas untuk meledekimu. Rekonstruksi daerah bencana. Semuanya baru saja dimulai, kondisinya sangat buruk. Malam pertama karena pasokan listrik tidak mencukupi, panas tidak cukup, air mandi pun tidak cukup. Personel skala besar yang datang untuk mendukung melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Pertama-tama, menjamin orang tua dan anak-anak di daerah bencana menggunakan air. Semua orang tidak memiliki pemandian air panas. Menggunakan air dingin untuk membilas kaki, juga bisa melewati satu malam yang baik. Selain hari-hari sebelumnya di daerah bencana, Orila benar-benar tidak pernah mengalami masa sulit seperti itu. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata lelah dan segera bergabung ke dalam keluarga besar ini. Cuacanya memang sudah dingin. Malam hari semakin dingin lagi, dan ditambah lagi hanya bisa asal-asal membilas dengan air dingin. Setelah mandi, Orila kedinginan sampai menggigil dan dengan cepat naik ke tempat tidur.